Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ujian komprehensif dengan Bapak Wahyu Adi Prasetyo. Oke, siap Monggo Bu. Bapak Wahyu untuk presentasi. Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar saya, yaitu yang berbasis project based learning dengan materi tata cara sholat fardu, subtema rukun sholat. Di bagian lembar utama yaitu ada lembar informasi, yaitu nama penyusun, institusi, tahun penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, kompetensi awal. Yaitu ada pelajar profil Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah gotong royong, mampu bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok terkait rukun sholat. Yang kedua, pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai yaitu memahami bahwa rukun sholat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar sholat sah. Sarana prasarananya yaitu satu, ruang kelas yang nyaman dengan alat-alat visual seperti LCD proyektor. Yang kedua, buku teks pendidikan agama Islam. Yang ketiga, kertas karton, spidol, gunting, lem, dan bahan lainnya. Target peserta didik yaitu siswa memiliki dasar pengetahuan tentang rukun sholat. Yang kedua, siswa dapat bekerja dalam kelompok dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Model pembelajarannya yaitu project based learning, yaitu pendekatan yang menekankan pembelajaran melalui proyek, di mana siswa belajar dengan aktif, melakukan penelitian, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil karya mereka. Di kompetensi inti, yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan rukun sholat fardu dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dan makna masing-masing rukun sholat serta bagaimana rukun-rukun tersebut saling terkait. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang rukun sholat untuk melaksanakan sholat dengan benar dalam berbagai situasi seperti sholat di tempat yang sempit atau saat berpergian. Yang keempat yaitu siswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi kesalahan dalam pelaksanaan sholat berdasarkan pengamatan dan perbandingan dengan rukun sholat yang benar. Yang B, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan urutan sholat fardu dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian rukun sholat fardu secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan pelaksanaan sholat dengan benar sesuai rukun dalam berbagai skenario. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kesalahan dalam praktek sholat dengan akurat. Yang C, pemahaman bermakna. Yang pertama adalah rukun sholat adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam setiap sholat agar sholat tersebut sah. Yang kedua, mematuhi rukun-rukun sholat adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan menunjukkan kepatuhan seorang muslim dalam beribadah. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang terjadi jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan? Yang kedua, mengapa rukun sholat sangat penting dalam pelaksanaan sholat? Yang ketiga, bagaimana cara memastikan bahwa setiap sholat dilaksanakan dengan benar? Yang E, kegiatan pembelajaran akan mencantumkan pendekatan PJBL. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, guru mengajak kehadiran siswa dengan cara mengabsen. Yang keempat, guru mengulas materi sebelumnya yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang enam, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang tujuh, guru memberikan asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu masuk kegiatan inti, yaitu guru menyampaikan materi rukun sholat dengan paparan PPT. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Yang ketiga, setiap kelompok diberi tugas dan membuat poster menjelaskan rukun sholat fardu. Yang keempat, siswa berdiskusi dan membuat atau mengerjakan proyek. Kelima, guru memberikan bimbingan dan arahan selama siswa bekerja. Keenam, setiap kelompok menyelesaikan proyek, mempersiapkan presentasi. Ketujuh, kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. 8, guru mengadakan diskusi kelas mengenai rukun sholat dan refleksi terhadap hasil presentasi. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah guru memberikan umpan balik terhadap presentasi dan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Untuk asesmennya itu, tes formatifnya pakai apa, Pak? Tes formatifnya pakai maksudnya model hot gitu, Pak. Soalnya kriteria. Ya, pakai apa? Pakai pilihan ganda, Pak. Soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Terus? Untuk pada penilaian sikap? Sikap kita pakai rubrik, Pak. Rubrik ada? Ada, Pak, ini, Pak. Ada. Baik.
Untuk soalnya coba ditunjukkan, Pak. Ini Pak, Oke, sudah. soal ada 4 ya, 5 ya. Iya, itu yang di asesmen Pak. Yang soal Oke, ya berikutnya Bapak. ada yang Oke. di Sekarang Google. kita lihat soal asesmen itu, Pak. Nggih. Dari 1 sampai 5 itu mana yang kategori HOTS, Pak? Hots ini Pak, ini asesmen akhir Pak. Jika kamu Ya. melakukan sholat dengan 4 rakaat dan salah satu rakaat kamu luka ruku, apakah kamu harus melakukan setelah selesai sholat untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ini Pak. Oh, itu HOTS, Pak ya. Iya Pak, kalau udah. Oke, KKTP itu 1, 2, 3, 4. Itu mana yang HOTS, Pak? Yang HOTS yang mana? Yang Menurut 1, saya 2, yang ini 3, Pak, 4 siswa itu. dapat mengidentifikasi kesalahan dalam praktik sholat dengan benar. Oke, itu HOTS. Kemudian yang LOTS yang mana? Lot siswa dapat menyebutkan urutan rukun sholat fardu dengan benar Pak. Oke, yang nomor 2, LOTS apa HOTS? Menjelaskan lots Pak. LOTS, baik. Oke, Pak Wahyu. Nggih Pak. Ini MA ini untuk kurikulum merdeka ya. Nggih Pak. Sebenarnya prinsip-prinsip atau ciri-ciri kurikulum merdeka seperti apa, Pak? Ciri-ciri kurikulum merdeka itu ya merdeka Pak. Kita bebas memilih tema atau pembelajaran yang akan kita sampaikan murid. Yang penting berdasarkan dengan apa ya, CP Pak. Oh gitu ya, bebas ya. Ya tapi Terus apa tetap lagi, menganut Pak? sama CP Pak. CP yang ada Ah. dari pemerintah itu loh Pak. Pak Wahyu, untuk ada TP ya, Pak ya. TP Oke. itu tadi diambilkan dari mana, Pak, asal-usulnya? TP itu turunan dari CP Pak. Dari CP. CP itu isinya apa aja, Pak? Ada unsur apa aja, Pak? Materi, Materi ajar Pak. ajar. Terus ada apa unsur apa lagi selain materi ajar? Unsur materi ajar kemarin indikator ya Pak. Enggak ya? Bukan indikator tapi Kompetensi. Oh nggih, kompetensi. kompetensi. Baik. Itu deh, ada itu. Kemudian kemarin juga sudah membuat P5 PPRA ya, Sampun Pak, sudah. gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan Pak. Ya benar Pak. Oh, bukan kebinekaan global. Bukan Pak, maaf. Oh, kalau itu enggak saya tanyakan lagi. Baik, itu. Kemudian kemarin juga membuat proposal PTK ya, Nggih Pak. bahas itu. Jadi saya pikir cukup itu untuk saya, Pak Wahyu. Berikutnya Oke, terima dengan kasih, Bapak. Ibu Wahidati, monggo Bu Wahidati. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Pak Wahyu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Untuk Al-Quran disiapkan? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah. Silakan dibuka surat ya tadi. Surat Saba. Nggih. Dibaca nggih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Yang kedua, silakan cari tajwid yang ada di ayat kedua. Sudah direkam lagi? Sampun. Ya. Yang ayat kedua Ya, Bu. Ya, ayat Ada kedua Eva. aja. Ada Eva Bu. Di ayat kedua. Ifa di yang bagian, mana? wa ma yanzilu. Ya, Yanzilu. Kalau Obama manya itu apa? Wa ma. Itu kalau Manya itu. matobi'i. Matobi'i. Baik, langsung lanjut nulis. Nggih. Sudah siap alatnya? Bentar Bu. Surat Al-Lahab ayat 1. Al-Lahab ayat 1. Sudah, mana?
Kelihatan boten Ibu ya? Mati listrik ya? Ya, coba dilihat dulu, dilihat dulu. Oh, enggak. Oh, nggak kelihatan. Silakan difoto, Enggak kelihatan Ibu. foto aja. Nggak kelihatan. Difoto, kemudian dikirimkan ke saya ya.